kita tahu dulu apa yang kita mau gitu ya. Jadi dari karir maupun hidup itu kita tahu dulu apa yang kita mau. Lalu kita juga harus tahu gimana cara untuk mencapai dari apa tujuan kita itu gitu. Dan yang pasti jangan pernah give up gitu, selalu berusaha terus gitu, karena diyakinin walaupun jalan itu kan nggak selalu lurus ya, walaupun kadang-kadang mungkin ada belokannya sedikit, tapi akhirnya pasti bisa dicapai. Kalau saya memang memulai karir saya itu dari bawah gitu, jadi saya memulai sebagai accounting supervisor, terus lalu sejalannya dengan waktu karena sesuai dengan performance juga, saya diberikan kepercayaan untuk responsibility yang lebih lagi, dan akhirnya memang diberikan kesempatan untuk mencapai posisi, diberikan kepercayaan untuk menjalankan posisi direktur di Bukalapak. Walaupun jalannya nggak langsung lurus ya, tapi mungkin ada dari sisi role, ada role expansion dulu sebelum yang namanya promotion, tapi itu ya dijalankan satu-satu akhirnya bisa mencapai posisi sampai sekarang ini. Kalau saya sih yang pasti kerja keras, jujur, integrity gitu ya, karena saya yakin kalau kita selalu di jalan yang benar itu pasti akhirnya akan ada hasil yang membanggakan gitu. Sebenarnya awalnya saya nggak tertarik akuntansi gitu, tapi memang lebih didorong oleh orang tua ya. Tapi karena saya sudah mencoba pertama, tapi kok lama-lama menarik gitu lah accounting ya. Jadi saya jurusannya memang accounting waktu itu, menarik, dan setelah terjun ke dunia di karir pun ternyata kok suka gitu loh. Sampai sekarang juga kalau ditanya ya memang saya suka. Jadi kalau memang ditanya juga mungkin kunci suksesnya memang orang itu memang harus ada passion juga ya di bidang itu kalau memang mau sukses. Karena karena mungkin peritilan ya, kalau orang melihat itu peritilan, tapi kalau saya sendiri saya suka detail gitu. Jadi saya suka yang peritilan, saya suka detail, dan kalau misalnya kita dari sisi accounting itu kan kita punya responsibility untuk menyiapkan laporan keuangan yang memang menyajikan yang sesungguhnya gitu ya, dan benar. Itu memang bagi saya ya suatu kepuasan sendiri aja sih. Kalau saya lihat sih ini nggak cuma saya sendiri, tapi tim saya ya, sebagai kita tim finance dan accounting, kalau kita sih memang bekerja sama erat sekali dengan bisnis, dan memang kita mencobalah untuk menjadi bisnis partner yang baik juga. Maksudnya kita nggak cuma dari sisi kontrol, tapi kita juga mungkin memberikan membantu memberikan suggestion, ide. Kalau misalnya kita ngelihat kenapa nggak kita coba begini, kita nggak coba begitu gitu. Jadi memang selain fungsi kontrol, tapi kita coba terapkan juga bisnis partner yang baik itu seperti apa. Kalau saya sih orangnya bukan lebih ke kata-kata ya, tapi mungkin memberikan contoh yang baik aja gitu. Mungkin dari situ juga mudah-mudahan tim juga bisa melihat gitu ya kunci suksesnya seperti apa, dan ya karena saya yakin kan setiap orang pasti punya ambisi, cita-cita tersendiri gitu, tapi mungkin dengan memberikan role model yang baik ya mudah-mudahan mereka juga bisa melihat ini yang contoh yang baik gitu. Accounting itu memang akan selalu dibutuhkan ya. Jadi walaupun dari sisi dunia yang serba digital sekarang ini, yang serba otomatisasi, kalau saya ngelihat memang jasa accounting itu selalu dibutuhkan gitu. Karena bagaimanapun industri itu selalu membutuhkan suatu data, dan juga maksudnya bagaimana dari pribadi accounting itu sendiri menyiapkan laporan yang bisa dipercaya, yang akurat, lalu juga yang penuh dengan integritas gitu. Jadi pada saat mereka mengambil keputusan itu juga didasarkan dengan informasi yang tepat. Kalau dunia bisnis itu pasti evolusi ada ya Pak ya, tapi at the end kalau saya ngelihat balik lagi pasti bisnis itu kan ngelihat bagaimana mereka bisa bertahan di bisnis yang sustainable. Dari inti nggak cuma sesaat saja, tapi bagaimana ini secara
masa depannya itu continuous gitu, sustainability. Jadi kalau saya lihat pada dasarnya mau itu industri apapun, bisnis apapun, pasti at the end semua investor, semua pelaku pasar itu pasti ngelihatnya bertahan atau tidaknya bisnis ini secara jangka panjang. Kalau saya sih lihat dengan adanya CA ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Terutama buat saya, seperti saya ini kan saya tuh sudah maksudnya mungkin masa-masa pendidikan saya udah berlalu lama gitu ya. Tapi dengan adanya saya mengikuti sertifikasi ini, saya ngelihat ini refreshment buat saya juga gitu kan. Karena kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari itu kita nggak cuma tahu melakukannya seperti apa, tapi apa sih dasarnya, kenapa kita harus melakukan ini, kita menyiapkan laporan ini seperti apa, tujuannya apa, itu sangat penting sekali. Dan menurut saya dengan sertifikasi ini itu adalah salah satu media yang baik sekali untuk kita refreshment dan juga untuk memperdalam technical skill kita. Pertama saya ngelihat memang dari sisi asosiasinya juga baik sekali. Lalu juga di situ kan kita ada regular meeting ya Pak ya. Jadi di situ kita juga bisa saling bertukar pikiran dan juga kita tahu nih kadang-kadang kan ada update dari sisi accounting treatment seperti apa. Juga mungkin kita bisa memberikan ide gimana sih dari sisi bisnis, karena kan kadang-kadang bisnis itu dengan mempunyai kadang-kadang ada challenge tersendiri gitu loh. Jadi kita juga ingin dengar lah gitu loh, misalnya challenge-nya kita dari sisi bisnis itu seperti apa gitu. Menurut saya accounting itu merupakan salah satu profesi yang sangat menarik gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih generasi muda gitu, kalau melihat accounting saya jadi apa ya nanti, kalau saya lihat ini salah satu profesi yang sungguh menjanjikan gitu. Jadi dari sisi karir pun kita bisa sampai ke top level management gitu ya, dan juga kita bisa memberikan kontribusi dalam menyiapkan pelaporan keuangan yang baik supaya yang pada akhirnya pelaku bisnis juga bisa melakukan keputusan yang tepat dari informasi yang kita sediakan. Never give up gitu ya. Harus punya passion di dalam sesuatu yang kita kerjakan. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak suka apa yang kita lakukan, itu pasti hasilnya juga nggak bagus. Jadi kita harus tahu dulu maunya apa. Kita harus melakukannya dengan dengan passionate gitu, dan never give up gitu. Karena kadang-kadang orang kan pasti dalam perjalanan itu pasti ada bantu sandungan gitu ya. Jadi menurut saya jangan give up, terus lakukan kalau memang itu adalah tujuan kamu, cita-cita kamu, suatu hari pasti dapatlah hasil yang baik.